Kalian pasti pernah membayar zakat di sekolah. Sebenarnya untuk apa sih kita bayar zakat? Yuk, kita pelajari dan cari tahu lebih banyak tentang zakat bersama Canela. Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Semoga kalian sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sampai di pelajaran keempat dengan tema Ayo Membayar Zakat. Anak-anak sudah siap kan? Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, seperti biasa, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pertama, arti dan makna zakat. Zakat secara bahasa artinya membersihkan, dan secara istilah artinya yaitu mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Tiap umat Islam wajib mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Macam-macam zakat. Zakat ada dua macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua yaitu zakat mal. Zakat fitrah yaitu mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebanyak 2,6 kg atau 3,5 liter untuk tiap orang. Waktu mengeluarkannya yaitu sejak tanggal 1 Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu mereka yang beragama Islam, baik itu laki-laki, perempuan, sejak usia masih bayi, anak-anak, bahkan lanjut usia. Mereka yang memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk anak-anak, maka zakat fitrahnya menjadi tanggungan orang tua. Dan orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Sementara itu, zakat mal atau disebut juga dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Zakat mal atau zakat harta dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di tiap harta kita ada hak orang lain. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah seorang muslim. Kedua, pemilik harta sudah baligh dan berakal. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis harta yang wajib dizakati. Apa saja itu? Nanti kita bahas ya. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Dan yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri, bukan milik orang lain. Sekarang kita belajar tentang jenis harta yang dizakati. Yang pertama yaitu emas dan perak atau perhiasan yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Dan yang keenam yaitu barang temuan, misalnya seperti kalian menemukan perhiasan atau uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Lalu siapa sih yang berhak menerima zakat? Penerima zakat ada 8 golongan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 berikut ini.
Delapan golongan tersebut antara lain orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat. Amil zakat itu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Hamba sahaya, orang yang berhutang dan berhutangnya untuk kepentingan yang bukan maksiat dan dengan catatan ia tidak sanggup membayarnya. Lalu untuk orang yang berjuang di jalan Allah dan untuk ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Hikmah zakat. Jadi, untuk apa sih kita berzakat? Yang pertama, yaitu untuk membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan dalam segi ekonomi. Yang ketiga, zakat dapat mendorong manusia agar berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Mendorong manusia untuk jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki dan mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kalian sudah belajar banyak tentang zakat hari ini. Semoga materi tadi dapat kamu pahami dengan baik ya. Kalau begitu, Ibu akhiri video materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.